Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Epifania Yosefa GT. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai fotosintesis 1. Nah, sebelum kita membahas materi fotosintesis lebih lanjut, yang pertama kita perlu ketahui apa itu fotosintesis. Jadi, fotosintesis adalah suatu proses biokimia karbohidrat dari bahan organik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil. Nah, di sini yang kita akan bahas fotosintesis 1. Jadi, fotosintesis 1 adalah penyerapan cahaya matahari dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sehingga fotosintesis juga sering disebut sebagai P700. Lalu yang berikut kita lihat tentang struktur batang dikotil dan monokotil. Nah, pada batang dikotil memiliki selapis sel endodermis yang merupakan ujung dari bagian korteks yang paling dalam yang tersusun oleh amilom. Nah, berkas pengangkut pada tumbuhan dikotil bersifat kolateral terbuka, di mana di antara xilem dan floemnya itu terdapat sebuah kambium yang melingkar, yang di mana jaringan kambiumnya itu merupakan jaringan yang selalu aktif membelah. Sedangkan pada struktur batang monokotil itu tidak ditemukan endodermis seperti pada tumbuhan dikotil. Tumbuhan monokotil memiliki tipe berkas pembuluh kolateral tertutup atau berkas pembuluh tersebar di seluruh batang. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke struktur buku batang. Nah, buku-buku batang atau nodus ini merupakan bagian batang atau cabang-cabang tempat duduknya daun. Nah, buku-buku pada batang biasanya tampak membesar dan melingkar pada batang seperti cincin, misalnya pada bambu, pada tebu, dan semua jenis rumput. Ruas atau internodium merupakan bagian batang antara dua buku-buku. Nah, walaupun buku-buku tak tampak jelas pada batang, namun tempat duduknya buku-buku, namun tempat duduknya daun itu tetap disebut buku-buku, dan jarak antara dua buku-buku itu dinamakan ruas. Oke teman-teman, sekarang kita lihat tipe silinder penuh. Nah, pada tipe silinder penuh ini, kambium membentuk jari-jari empuler baru yang kemudian ditemukan baik di xilem maupun di floem. Selanjutnya, sementara kambium terdorong keluar seiring dengan menebalnya silinder, xilem di sebelah dalam sel kambium membelah dengan bidang pembelahan antiklinal sehingga dapat menambah luas tangensial. Nah, dengan demikian, luas kambium mengimbangi perluasan silinder xilem yang dikelilinginya. Nah, di atas disebut bahwa kambium terbentuk silinder penuh. Namun pada sejumlah tanaman seperti kaktus, sukulen, dan beberapa Euphorbiaceae dan kebanyakan dikotil termasuk pepaya, itu hanya sedikit kayu yang terbentuk sehingga tumbuhan itu tampak seperti tumbuhan herba. Di sini kambium tampak seperti sejumlah pita ramping yang terbatas dengan berkas ikatan pembuluh asal. Jadi, aktivitas yang terbatas dari kambium itu mengakibatkan berkas tersebut berbentuk yang berkayu atau jala berkayu. Oke, yang berikut kita masuk ke struktur adaptasi batang pada habitat khusus. Nah, di sini tanaman yang dapat hidup di tempat yang sangat kering itu seperti di gurun, disebut dengan tanaman xerophyt. Nah, jadi tanaman xerophyt ini adalah tanaman yang bisa hidup di daerah kering. Nah, istilah ini berasal dari bahasa Yunani, xerox atau kering, dan pitae yang artinya tanaman. Nah, daerah kering ini disebut juga dengan daerah arid. Lalu, adaptasi-adaptasi yang dilakukan oleh tanaman di iklim ini dilakukan untuk mengurangi penguapan, menyimpan air, dan bertahan di iklim yang kering dan panas. Contoh dari tanaman gurun ini adalah tanaman kaktus.
kaktus. Nah, kaktus ini adalah tanaman anggota keluarganya atau familinya itu Cactaceae. Jadi adaptasi tumbuhan kaktus ini yang hidup di iklim arid ini adalah batang yang bisa menyimpan air. Nah, batang ini mengembang dan menyimpan air bagian spons dan di sela-sela selnya. Jadi sekian, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe.